Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Roshitere episode ke-10. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dibuka dengan diperlihatkan Masachika yang kini sedang belajar untuk persiapan ujian besok. Dan di sini Masachika terlihat kurang bersemangat dalam belajar karena ia tidak ada motivasi apapun dalam ujian kali ini. Apalagi saat ini sedang tayang anime kesukaannya, sehingga membuat Masachika makin tidak bisa fokus dalam belajarnya. Namun seketika itu Masachika teringat dengan Alia, yang kini ia telah berjanji menjadi wakil ketua OSIS dari Alia. Yang mana jika Masachika nanti mendapat nilai jelek, maka ia bisa membuat reputasi Alia jelek sebagai calon ketua OSIS. Dan tak lama setelahnya, di sini Masachika dikejutkan dengan Alia yang saat ini tiba-tiba menelpon Masachika. Lalu ketika Masachika mengangkat telepon dari Alia, di sini Masachika pun langsung bertanya kepada Alia, mengapa Alia tiba-tiba menelpon dirinya tengah malam. Dan setelah mendengar suara pelan dari Alia, seketika Masachika pun mencoba menggoda Alia bahwa apa mungkin Alia saat ini sedang rindu terhadap suaranya. Namun saat Alia menggunakan bahasa Rusia yang mengatakan masa dirinya gak boleh kangen dengan Masachika, seketika itu Masachika pun di sini malah jadi salting dengan yang baru saja dikatakan oleh Alia. Dan ternyata alasan Alia mencoba menelpon Masachika karena di sini Alia merasa bahwa Masachika mungkin sedang kurang bersemangat dalam belajar. Masachika yang mendengarnya pun di sini merasa terkagum karena seolah Alia bisa meramal kondisinya saat ini. Lantas agar Masachika bisa lebih bersemangat lagi, di sini Alia berjanji akan menuruti permintaan Masachika jika Masachika berhasil masuk peringkat 30 besar seangkatan. Seketika itu, Masachika pun jadi bersemangat berkat motivasi dari Alia. Lalu karena secara usia, Masachika lebih tua beberapa bulan dari Alia, sehingga di sini Masachika pun seolah memperlakukan Alia seperti adiknya. Alia yang mendengarnya pun di sini merasa agak terkejut, mengapa Masachika bisa tahu bahwa dirinya lebih muda daripada Masachika. Lantas di sini Masachika mengatakan bahwa dulu Alia pernah mengatakan ketika awal masuk sekolah di Jepang mengenai ulang tahun Alia yang bertepatan pada 7 November. Dan karena Masachika lahir pada 9 April, sehingga tentu secara usia Masachika lebih tua daripada Alia. Alia yang tahu pun di sini merasa terkejut karena ulang tahun Masachika sudah lewat 3 bulan yang lalu. Lalu setelah mereka selesai teleponan, di sini Alia pun terlihat agak kesal karena ia terlambat merayakan hari ulang tahun dari Masachika. Lalu mengesampingkan hal itu, rupanya alasan tadi Alia menelpon Masachika karena ia merasa ketakutan setelah menonton film horor seorang diri. 5 hari pun berlalu, yang mana rupanya hari ini bertepatan dengan berakhirnya ujian di sekolah Masachika. Dan berhubung Alia sedang tidak ada kegiatan, saat ini Masachika pun ingin mengajak Alia untuk pergi pulang bersama. Yang mana alasan Masachika sengaja mengajak Alia karena semenjak teleponan tempo lalu Alia terus bersikap dingin kepada dirinya seolah ada sesuatu yang sedang dipikirkan Alia tentang Masachika. Lantas di sini Masachika pun berterus terang kepada Alia tentang sikap aneh Alia pada akhir-akhir ini. Dan ternyata alasan Alia bersikap aneh karena di sini Alia masih merasa kepikiran terhadap Masachika yang dirinya tidak sempat merayakan hari ulang tahun Masachika. Masachika yang tahu pun seketika mencoba menggoda Alia bahwa sampai segitunya Alia sangat ingin merayakan hari ulang tahunnya. Alia yang tahu pun di sini malah jadi salting, sehingga ia pun beralasan bahwa di Rusia umumnya diadakan acara pesta ulang tahun. Dan di sini Masachika pun sepertinya sudah tahu bahwa Alia sedang beralasan agar Alia tidak merasa malu terhadap dirinya. Lantas, agar Alia bisa merasa senang, di sini Masachika mengajak Alia ke sebuah rumah makan pada keesokan harinya dengan tujuan untuk merayakan hari ulang tahunnya. Seketika itu, di sini Alia pun merasa sangat senang karena keesokan harinya ia bisa sekalian pergi jalan-jalan bersama Masachika. Hari esok pun tiba,
Di saat Masachika bertemu dengan Alia, di sini Masachika terlihat cukup terkejut dengan penampilan Alia yang begitu cantik hari ini. Dan bahkan saking cantiknya Alia, di sini Alia sampai jadi sorotan dari orang-orang sekitar. Lantas di sini Masachika bertanya, apakah Alia juga sering digoda oleh orang asing karena tertarik dengan kecantikan dari Alia. Dan di sini Alia pun mengiyakannya. Namun ia akan mengoceh terus-terusan dengan bahasa Rusia agar orang yang menggodanya bisa segera pergi dari dirinya. Masachika yang tahu pun terlihat cukup lega karena Alia tidak sampai bersikap kasar kepada orang yang menggoda Alia. Lalu mengesampingkan hal itu, di sini Alia rupanya terlihat agak baper karena seolah dirinya merasa bahwa saat ini ia sedang berkencan dengan Masachika. Lalu sesampainya mereka di rumah makan, di sini Masachika terlihat cukup pede karena rumah makan yang ia tuju memiliki masakan yang enak tapi juga ramah untuk kantong pelajar. Namun tak disangka rupanya Alia tahu tentang rumah makan ini sehingga membuat Masachika tidak bisa memberi kejutan untuk Alia, apalagi makanan di sini memiliki harga yang terjangkau. Lalu setelah mereka memesan makanan, di sini Masachika dan juga Alia mulai membahas tentang masalah pidato calon kandidat ketua OSIS. Dan yang jadi masalah karena lawan mereka adalah Yuki, sehingga Alia harus berjuang sekuat tenaga agar jangan sampai kalah dengan Yuki. Namun karena pidato nanti tidak ada sesi pemilihan, sehingga nantinya Alia hanya perlu minimal seimbang atau masih bisa dibawa sedikit dari Yuki. Karena yang terpenting pidato dari Alia nanti tidak sampai terpaut jauh di bawah Yuki. Lalu setelah pesanan mereka sampai, di sini Alia pun mencoba membahas rumor Taniyama yang rupanya saat ini sudah mulai mereda. Yang mana di sini Masachika berterus terang bahwa semua ini telah diurus oleh Nonowa. Namun di sini Nonowa yang lebih memilih terkena imbasnya. Alia yang tahu maksud Masachika pun hanya bisa berterima kasih kepada Masachika karena Masachika juga telah berusaha menuruti permintaan egoisnya. Masachika yang tahu pun di sini merasa cukup baper setelah dirinya yang mendapat pujian dari Alia. Alia yang tahu pun lantas mencoba menggoda Masachika dengan dirinya yang kini ingin menyuapi Masachika. Dan karena Masachika tidak ingin terlihat cupu, sehingga ia pun mau untuk menuruti permintaan Alia. Namun yang membuat Masachika merasa terheran-heran mengapa di sini Alia bisa merasa biasa saja dan bahkan Alia sampai mau menggunakan garpu bekas menyuapi dirinya. Lalu setelahnya karena hari ini merupakan hari perayaan ultah dari Masachika, sehingga di sini Alia pun memberi Masachika sebuah hadiah berupa cangkir. Lalu yang membuat Masachika merasa terheran-heran, rupanya di sini Alia terang-terangan mengatakan kepada Masachika bahwa Alia juga membeli sepasang lagi untuk dirinya sendiri. Yang mana sepertinya Alia mulai agak terang-terangan dalam mencoba mengungkapkan perasaannya di hadapan Masachika. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan seluruh anggota OSIS yang tengah membahas seragam musim panas yang baru. Dan setelahnya karena hari ini akan diadakan pertemuan dengan wali murid, sehingga mereka pun harus menyudahi pembahasan kali ini. Kemudian kita diperlihatkan Masachika yang kini tengah membantu Masa mencuci gelas, yang mana karena merasa kasihan dengan Masa yang telah membuatkan teh untuk semua anggota, sehingga Masachika pun ingin ikut membantu Masa. Namun ternyata alasan sebenarnya Masachika ikut karena Masachika ingin meminta maaf kepada Masa atas tindakan hipnotis tempo lalu, yang mana sejak tadi Masachika merasa terheran bahwa sepertinya Masa terlihat agak mencoba menghindari dirinya. Dan di sini awalnya Masa terlihat tidak mempermasalahkannya karena itu salahnya juga yang meminta untuk dihipnotis. Namun karena merasa Masachika sempat melihat dirinya yang sedang ganti baju ketika dihipnotis, seketika Masa pun meluapkan emosinya dan menyuruh Masachika untuk jangan mengulanginya lagi. Namun karena wajah marah Masa malah makin terlihat imut, sehingga membuat di sini Masachika pun jadi gagal fokus dengan wajah dari Masa yang tambah menggemaskan. Lalu setelah itu ketika Masachika kembali ke kantor OSIS, di sini tiba-tiba Yuki meminta kepada Masachika untuk memanjakan dirinya sebagai seorang adik, yang mana karena akhir-akhir ini Yuki jarang bersama Masachika, sehingga membuat Yuki pun jadi rindu kepada kakaknya. Namun karena sebentar lagi kakek dari Masachika akan datang,
sehingga ia pun harus segera untuk menemui kakeknya. Yang mana kakek Masachika ini bukanlah ayah dari ibu Yuki, melainkan ayah dari ayahnya Masachika. Dan karena ayah Masachika sedang ada urusan di luar negeri, sehingga di sini kakeknya lah yang menjadi wali dalam pertemuan wali murid. Dan selang beberapa saat ketika Alia dan ibunya baru saja keluar dari ruang konsultasi, seketika itu Masachika pun dibuat kesal oleh kakeknya yang tiba-tiba saat ini malah mendekati Alia. Yang mana karena kakek Masachika sangat terobsesi dengan gadis Rusia, sehingga dengan entengnya kakek Masachika mengatakan bahwa Masachika harus menikah dengan Alia. Masachika yang tahu pun tentu makin merasa kesal dengan tingkah ngawur dari kakeknya itu. Ibu Alia yang tahu pun di sini merasa terhibur dengan sikap energik dari kakek Masachika. Dan karena Alia sering membicarakan tentang Masachika kepada ibunya, sehingga seolah ibu Alia merestui apa yang dikatakan kakek Masachika, yakni yang ingin menjodohkan putrinya dengan Masachika. Namun tentunya baik Masachika maupun Alia di sini tentu mencoba mengelak perkataan dari dua orang tua tersebut. Lalu selang beberapa saat ketika Masachika sehabis melakukan konsultasi, tiba-tiba saat ini mereka pun berpapasan dengan Yuki yang rupanya kini sedang bersama ibunya. Dan di sini Masachika terlihat agak sinis dengan ibu kandungnya karena Masachika merasa bahwa sejak kecil dirinya tidak pernah mendapatkan perhatian dari ibunya. Dan di episode ke depan apakah akan ada perseteruan antara Masachika dan juga ibu kandungnya? Oke, untuk pembahasan anime Roshidere episode ke-10 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.